Eh, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi Isdaraginda. Di sini saya ingin sebelumnya saya mau berterima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah berkenan untuk mengikuti Zoom saya pada malam hari ini. Di sini saya akan membawakan materi transformasi digital dan dampaknya terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia. Oke, kita mulai aja di slide ketiga. Di sini ada latar belakang ya. Jadi transformasi digital ini telah mengubah cara kerja dan struktur industri di Indonesia. Di satu sisi, teknologi menciptakan efisiensi, lapangan kerja baru, dan potensi pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, otomatisasi dan digitalisasi juga menyebabkan hilangnya pekerjaan konvensional, memperbesar kesenjangan, keterampilan, dan menantang sistem pendidikan serta ketenagakerjaan nasional. Oleh karena itu, isu-isu ini menjadi penting dalam konteks kebijakan makroekonomi, terutama terkait produktivitas tenaga kerja, pengangguran, distribusi, pendapatan, dan daya saing nasional. Next ya. Jadi, apa sih itu transformasi digital gitu ya? Transformasi digital itu merupakan istilah yang merujuk pada perubahan mendasar dalam cara organisasi, pemerintah, dan masyarakat menjalankan aktivitasnya melalui pemanfaatan teknologi digital. Jadi, transformasi ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat lunak atau perangkat keras semata, tetapi menyangkut perubahan pola pikir, budaya kerja, model bisnis, dan proses operasional yang ditopang oleh inovasi teknologi. Tuh. Nah, contoh sektor yang terdampak oleh transformasi digital adalah salah satunya manufaktur, terus ada retail dan jasa keuangan. Dampak transformasi digital terhadap makroekonomi sendiri itu ada tiga, yaitu produktivitas meningkat, perubahan struktur industri, dan disrupsi pada pasar tenaga kerja. Nah, hubungan antara teknologi dan pasar tenaga kerja sendiri yaitu meliputi satu, teknologi mengubah struktur permintaan tenaga kerja. Jadi, inovasi digital dan otomatisasi menurunkan kebutuhan pada pekerjaan rutin dan meningkatkan permintaan pada tenaga kerja dengan keterampilan digital dan analisis. Yang kedua, ada perpindahan tenaga kerja antar sektor. Jadi pekerjaan di sektor tradisional seperti manufaktur mulai tergantikan nih. Sementara sektor berbasis teknologi seperti IT dan jasa digital menyerap tenaga kerja baru yang sudah siap terjun di dunia eh, serba digital ini ya guys ya. Terus yang ketiga ada polarisasi pasar kerja. Teknologi ini cenderung mendorong pertumbuhan pada pekerjaan low skill yang sulit diotomatisasi dan high skill yang mendukung teknologi, tetapi menekan pekerjaan middle skill yang bisa digantikan oleh mesin. Nah, struktur tenaga kerja di Indonesia sendiri itu ada pekerjaan formal, PS informal. Jadi, sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih berada di sektor informal atau sekitar 58%. Eh, Menurut BPS 2023, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa sederhana, pekerjaan formal cenderung berada di sektor industri dan pemerintahan. Kemudian, lanjut ada distribusi sektor pekerjaan, yaitu yang satu, sektor primer, pertanian, kehutanan, perikanan. Nah, ini masih menyerap tenaga kerja terbesar di daerah pedesaan ya khususnya. Nah, yang kedua ada sektor sekunder, yaitu industri dan manufaktur. Mulai terdisrupsi oleh otomatisasi dan efisiensi teknologi. Yang ketiga ada sektor tersier, yaitu jasa perdagangan dan digital. Hal ini tumbuh pesat terutama di kota besar dan daerah yang udah terdigitalisasi. Begitu. Kemudian apa sih tantangan kerja di era digital ini gitu kan? Jadi ada tiga.
rendah jadi ada tiga, yaitu satu, rendahnya literisasi digital. Banyak tenaga kerja, terutama di sektor informal, belum memiliki keterampilan dasar teknologi seperti penggunaan komputer, internet, atau aplikasi digital. Jadi masih banyak dari kita yang masih kayak buta gitu loh sama digitalisasi, terutama orang-orang yang sudah lanjut usia gitu ya. Jadi mereka harus belajar lagi untuk mengenal digitalisasi. Yang kedua adalah ketimpangan keterampilan atau skill gap. Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan digital atau data, coding, dan analisis. Namun sebagian besar tenaga kerja belum terlatih. Jadi memang mungkin perusahaan itu harus siap gitu loh untuk memberikan pelatihan gitu untuk eh, karyawannya supaya bisa mengenal digitalisasi gitu. Jadi mereka akan siap untuk di masa depan gitu loh. Untuk siap menghadapi digitalisasi yang akan datang di masa depan gitu. Yang ketiga ada urban, rural, digital divide. Akses internet dan pelatihan teknologi lebih banyak tersedia di kota daripada di pedesaan. Jadi hal ini jadi kayak menimbulkan kesenjangan gitu kan. Jadi orang-orang di desa makanya kurang mengenal digitalisasi karena memang yang berkembang pesat tuh cuma di kota, nggak di desa-desa gitu. Jadi belum menyeluruh gitu. Di sini ada data tingkat pengangguran dan pendidikan. Nah, di sini tuh hal ini bisa memperkuat analisis bahwa pengangguran cenderung lebih tinggi pada tingkat pendidikan menengah atau SMA, menurun pada tingkat pendidikan tinggi, diploma atau sarjana. Jadi, semakin tinggi tingkat pendidikan, umumnya semakin rendah tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja untuk menghadapi pasar pasar kerja yang semakin digital. Dengan kita punya pendidikan yang tinggi, kita bisa sebenarnya untuk apa ya, kayak kita tuh bisa bisa lebih mengenalkan yang namanya digitalisasi daripada kita hanya sebatas SMA gitu ya. Walaupun sebenarnya di SMA juga kita diajarin gitu. Tapi dengan kita punya pendidikan yang lebih tinggi lagi, kita juga jadi lebih lebih paham gitu sama digitalisasi yang akan datang gitu. Lanjut ya guys. Nah di sini di slide 15 ada dampak transformasi digital. Di situ ada empat, yaitu otomatisasi dan pengangguran tenaga kerja. Di sini, sektor yang terdampak itu adalah manufaktur dan logistik. Mulai menggantikan tenaga kerja yang manual dengan mesin atau robot, gitu kan. Dampaknya adalah mungkin efisiensinya meningkat, namun mengurangi tenaga kerja. Jadi, orang-orang tuh jadi susah untuk nyari kerja, gitu kan, karena udah tergantikan sama robot dan mesin, gitu. Yang kedua ada peningkatan permintaan tenaga kerja digital. Nah, profesi baru seperti data analis, engineer, dan UI, UX designer, cyber security spesialis gitu kan. Penyebabnya adalah digitalisasi masif di hampir semua sektor ekonomi. Yang ketiga ada GIG ekonomi dan freelancing. Nah, di sini platform digital tuh seperti Gojek, Tokopedia, terus Upwork, Shopee, dan freelancer. Di biasanya nih kan hal ini kenapa banyak ya ada freelancing ini karena banyak orang yang udah mulai sistem kerja yang fleksibel gitu. Jadi nggak nggak mengikuti nggak mengikuti sistem perusahaan. Jadi mereka akan lebih lebih fleksibel aja gitu, gitu kan lebih bebas untuk bekerja gitu ya. Dengan 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 kejadian ini dampaknya pekerja lepas gitu ya. Jadi eh, lebih banyak orang yang kerja freelance daripada orang yang mengikuti perusahaan gitu atau kayak korporat gitu loh. Yang keempat ada ekonomi digital dan UMKM. Nah, digitalisasi UMKM ini
meningkatkan akses pasar nasional dan global. Jadi bisa lebih dikenal gitu sama sama hayalak luar gitu ya. Jadi nggak hanya berfokus di pada satu titik aja, tapi kita bisa dikenal sama dunia luar. Jadi nggak cuman yang tahu orang situ-situ aja, tapi orang lain juga tahu. Eh, dan itu sangat membantu ya buat orang-orang yang UMKM contohnya gitu. Nah, mereka menggunakan apa? Platform yang bisa membantu itu salah satunya e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan media sosial gitu ya, kayak ada Instagram dan TikTok. Nah, dampaknya di sini adalah peningkatan pendapatan dan efisiensi operasional UMKM, yaitu tadi mereka akan jauh lebih dikenal gitu sama orang luar gitu, nggak hanya orang situ aja yang tahu, tapi yang lain-lain juga bakal tahu gitu. Jadi bisa meningkatkan pendapatan dan juga pengenalan ya sama orang-orang yang nggak tahu, harusnya cuman orang kita doang yang tahu, tapi mereka, oh ini ada makanan baru nih dari daerah sini gitu. Nah, lewat mana? Lewat platform e-commerce dan media sosial gitu kan. Lanjut. Di slide nomor 16, dampaknya pada makroekonomi yaitu ada tiga, yaitu satu, dampak hmm, dampak terhadap produktivitas nasional. Jadi efisiensi digital ini mempercepat proses bisnis dan produksi di semua sektor. Dengan begitu, kontribusi sektor digital terhadap PDB terus meningkat. Nah, yang kedua ada dampak terhadap distribusi pendapatan. Ketimpangan digital income, akses teknologi terbatas menciptakan kesenjangan. Hal ini akan menyebabkan kelas menengah dan bawah tertinggal jika tidak segera beradaptasi. Jadi, eh, itulah kenapa kita harus belajar kan, supaya kita nggak ketinggalan gitu sama digitalisasi yang sekarang tuh semakin pesat gitu loh. Nah, ini bisa nyebabin kita ketinggalan kan kalau kita nggak segera update atau ya ingin tahu juga lah untuk mengenal digitalisasi gitu. Nah, yang ketiga ada dampak terhadap inflasi dan upah. Jadi, otomatisasi ini menekan biaya produksi, menjaga inflasi tetap rendah. Hal ini akan menjadi tantangan stagnasi, stagnasi upah di sektor tradisional dan informal karena kompetisi tinggi dan rendahnya produktivitas gitu ya. Oke. Masuk di kebijakan dan solusi. Jadi, kebijakan apa aja sih yang bisa pemerintah lakukan gitu ya untuk hal ini gitu. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah terkait digitalisasi. Jadi ada Making Indonesia 4.0, yaitu strategi nasional untuk transformasi industri berbasis teknologi, yaitu AI, IoT, dan Big Data. Fokus pada 7 sektor prioritas termasuk makanan, tekstil, dan otomotif. Yang kedua ada program Kartu Prakerja. Di sini adalah subsidi pelatihan online bagi pencari kerja dan pekerja informal untuk meningkatkan keterampilan digital. Nah, yang ketiga ada Digital Talent Scholarship atau Kominfo. Ini tuh beasiswa pelatihan digital, code computing, big data, AI untuk mahasiswa dan fresh graduate dan profesional. Next. Lanjut ada eh, solusi. Jadi apa aja sih yang bisa kita tingkatkan dari digitalisasi ini adalah eh, harus ada peran pendidikan dan pelatihan gitu ya. Jadi salah satunya adalah perluasan pelatihan digital dan reskilling gitu. Diperlukan program nasional untuk melatih ulang pekerja terdampak otomatisasi. Yang kedua ada integrasi teknologi dalam kurikulum pendidikan, yaitu pembelajaran coding, literasi digital, dan pemikiran komputasional mulai dari tingkat dasar. Jadi kita harus mempelajari dari benar-benar bawah gitu kan, supaya kita bisa tahu gitu. Nggak hanya tahu sekedar aja, tapi kita benar-benar mempelajari gitu ya. Nah, yang kedua ada perlindungan pekerja digital. Jadi
regulasi pekerja atau GIG dan platform digital. Nah, dibutuhkan aturan yang menjamin hak hak dasar pekerja lepas, jam kerja atau upah layak dan hak mogok. Yang kedua ada kesejahteraan dan jaminan sosial. Perluasan BPJS ketenagakerjaan dan skema asuransi bagi pekerja informal dan freelance. Oke, lanjut. Di sini ada studi kasus. Contohnya adalah Grab dan pekerjaan digital ya. Nah, di sini aku ngambil dari studi kasus Grab dan pekerjaan digital. Dampak terhadap lapangan kerja itu Grab bisa menciptakan ribuan peluang kerja baru gitu di sektor transportasi, pengantaran makanan, dan logistik tanpa memerlukan pendidikan yang tinggi. Jadi kayak mereka kan menyediakan lapangan pekerjaan gitu. Eh, Kalau jadi delivery kan nggak harus gimana-gimana banget ya. Ada Paling kayak, hanya diperlukan ada kayaknya tuh kalau ada. Ada. diperlu pengetahuan terhadap lingkungan aja nggak sih kayak tempat apa maksudnya jalanan gitu kan hanya 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 seperti itulah gitu kan paling mereka hanya belajar tentang mengenal program yang akan dikenalkan oleh Grab-nya itu tadi seperti aplikasinya gitu ya gimana cara mereka menerima orderan gimana cara mereka untuk tahu ini orderannya benar atau enggak gitu lah. Jadi pengenalan-pengenalan seperti itu. Jadi kan nggak perlu pendidikan yang tinggi banget. Nah, di sini Grab eh, menyediakan nih gitu kan, tanpa harus ada pendidikan yang tinggi, mereka bisa menyediakan lapangan pekerjaan gitu. Tapi tetap menyandang adanya digitalisasi gitu ya. Nah, yang pendapatan dan fleksibilitas gitu ya. Dari mitra pengemudi mendapat penghasilan harian dan fleksibilitas waktu kerja. Namun belum seluruhnya terlindungi secara hukum dan nasional. Jadi ada beberapa aplikasi gitu ya yang nggak belum belum ada gitu eh, kayak perlindungannya gitu. Nah, ada beberapa sih aplikasi kayak kayak gini yang belum belum apa ya kayak belum terlindungi aja gitu. Nah, di sini nih mitra pengemudi mendapat penghasilan harian ini eh, enaknya ya kalau kerja-kerja kayak gini tuh kan kita nggak ngikuti jam kerja jadi kayak suka hati kita aja gitu mau nerima orderan atau enggak gitu ya terserah kita gitu. Tapi ya itu kalau misalnya eh, bonus-bonus tuh ya tergantung kitanya. Kalau kitanya rajin ya kita bakal bonus kan. Kalau enggak kayak tip-tip dan lainnya tuh kan pasti nggak ada gitu. Nah, di sini tantangannya adalah itu tadi tidak ada jaminan upah minimum, jam kerja jadi panjang, dan resiko kecelakaan belum sepenuhnya ditanggung. Jadi itu tadi nggak ada terlindungi secara hukum. Jadi kita kayak tetap apa ya kayak bertanggung jawab pada diri kita sendiri gitu. Jadi kesimpulannya adalah transformasi digital mempercepat perubahan struktur ekonomi dan pasar tenaga kerja di Indonesia. Peluangnya munculnya pekerjaan baru di sektor digital, meningkatnya produktivitas dan efisiensi ekonomi. Yang ketiga ada tantangan berupa pengurangan pekerjaan rutin, kesenjangan keterampilan, dan perlindungan pekerja digital. Solusi atau saran yaitu peningkatan literasi digital, pelatihan ulang atau reskilling, dan kebijakan inklusif serta perlindungan sosial. Dengan kebijakan yang tepat dan kolaborasi semua pihak, digitalisasi bisa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin dan ikut join. Kalau sekiranya ada yang nggak tahu atau nggak paham, boleh ditanyain ya. Ya udah, makasih ya teman-teman. Kalau emang nggak ada yang mau bertanya, saya akhiri presentasi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.